Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pembelajar, bagaimana kabarnya? Kita kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran online matematika minggu kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bagaimana cara penulisannya? Dan apa saja komponennya ya. Nah, pada hari ini kita akan lebih fokus terhadap perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke perkalian dan pembagian, kita review terlebih dahulu untuk materi yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Yang pertama, ternyata bilangan berpangkat itu adalah sebuah cara untuk menyatakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama sebanyak n kali. Contohnya, misalkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu boleh kita tuliskan sebagai 3 pangkat 4. Oke? Misalkan lagi, sebelum itu ada ya hal penting yang sering keliru ya. Ini sering sekali terjadi. 3 pangkat 4 itu berbeda dengan 3 kali 4. Jadi beda ya. 3 kali 4 itu sama dengan 12, tapi kalau misalkan 3 pangkat 4 ini sama dengan 81 ya, jadi beda sekali. 3 kali 4 sama dengan 12, tapi kalau 3 pangkat 4 adalah 81 karena dia aslinya adalah 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Nah, oke, selanjutnya 32. Ternyata ini juga bisa kita tuliskan sebagai bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5. Karena 32 ini bisa kita pecah menjadi perkalian 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka 32 sama dengan 2 pangkat 5. Oke, selanjutnya B kali B kali B sebanyak 7 kali, ya pasti boleh kita tuliskan sebagai B pangkat 7. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri dari bilangan berpangkat itu tersusun atas 2 komponen. Yang berada di atas kita sebut sebagai pangkat, sedangkan yang bagian bawah kita sebut sebagai basis. Nah, kalau kalian sudah paham dengan materi ini, itu artinya sekarang kita sudah siap untuk lanjut ke perkalian bilangan berpangkat. Mari kita ikuti materinya. Oke, di sini untuk perkalian bilangan berpangkat, supaya lebih mudah akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Kemudian ada pemangkatan bilangan berpangkat. Kemudian ada hasil pemangkatan perkalian suatu bilangan. Nah, lanjut saja ke topik yang pertama. Perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama. Perhatikan kalimatnya, basis sama. Nah, berarti nanti akan melibatkan bilangan berpangkat yang memiliki basis sama. Nih ya, contohnya, misalkan kita punya soal 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 2 pangkat 4. Berapa hasilnya? Ya, kalau kita jabarkan menurut definisi dari pemangkatan, kalau kita uraikan satu persatu, 2 pangkat 3 ini kan boleh kita tuliskan sebagai perkalian 2 sebanyak 3 kali di sini. 2 kali 2 kali 2.
Kemudian 2 pangkat 4, ya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga kalau kita kalikan seluruhnya, maka hasilnya akan kita dapatkan 128, atau boleh juga kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu karena ini ada perkalian 2 sebanyak 7 kali, ya 2 pangkat 7. Nah, kemudian soal selanjutnya, 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2. Berapa hasilnya? Ya, secara definisi dari perpangkatan kita uraikan atau kita jabarkan, maka hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3 dikali 3 kali 3. Perkalian 3-nya ada sebanyak 6 kali, maka hasilnya pasti ya 3 pangkat 6. Betul sekali. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita harus selalu menjabarkan seperti ini? Bagaimana kalau nanti soalnya pangkatnya besar sekali? Misalkan contohnya 2 pangkat 1000 kali 2 pangkat 1500. Nah, apakah kita harus menjabarkan satu persatu? Tidak ya. Ada cara praktisnya. Coba kalian perhatikan bilangan pangkatnya untuk soal yang pertama. Di sini kita punya 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ternyata hasil akhirnya adalah 2 pangkat 7. Basisnya tidak berubah, tetap 2. Yang berubah adalah pangkatnya. Di sini menjadi 7. Nah, kira-kira 7 ini dari mana? Ya, betul sekali, 3 ditambah 4. Demikian pula untuk soal yang kedua. Di sini ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Ternyata hasil akhirnya pangkat 6. Basisnya tetap masih 3 ya. Nah, 6 ini kira-kira dari mana? Dari 4 tambah 2. Sehingga sekarang kita punya sebuah sifat dari perkalian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka hasil akhirnya cukup kita jumlahkan saja bilangan pangkatnya. Ya, basisnya tetap A ya. Oke, cukup jelas? Nah, di sini ada soal latihan ya. Ada 4. Silahkan kalian coba nanti. Kalian tulis di buku tulis kalian, dan nanti di akhir akan disertakan link dari pembahasan soalnya. Silahkan nanti kalian tonton ya secara terpisah. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pemangkatan bilangan berpangkat. Sudah berpangkat, dipangkatkan lagi. Wah, sepertinya rumit ya. Kalau didengar saja memang sepertinya rumit, tapi tidak ya. Ini sangat mudah kalau kalian mau memperhatikan materi ini. Ya, coba perhatikan. Misalkan di sini kita punya soal. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ingat, kalian ingat definisi bilangan berpangkat? Misalkan 2 pangkat 2, maka artinya apa? Ya 2 kali 2. 2 pangkat 4 artinya apa? Ya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang bagaimana kalau 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2? Ya, artinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar perkalian basis sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Hasilnya 2 pangkat 6. Betul. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 2 pangkat 6. Bagaimana? Bisa ya? Nah, sekarang misalkan contoh lain. 3 pangkat 4 dipangkatkan 3. Nah, mungkin bolehlah kita pakai
Penjabaran dulu ya. 3 pangkat 4 pangkat 3 kalau dijabarkan maka artinya adalah 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Nah, perkalian basis yang sama. Ayo gimana tadi? Kalau basisnya sama berarti pangkatnya cukup kita jumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 4 tambah 4 tambah 4, 12. Hasil akhirnya adalah 3 pangkat 12. Nah, sekarang misalkan ada lagi soal 3 pangkat n dipangkatkan 3. Maka artinya 3 pangkat n kali 3 pangkat n kali 3 pangkat n. N-nya ada sebanyak berapa nih? Ada 3 kali ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat n tambah n tambah n. Jadinya 3n. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya a pangkat m dipangkatkan n? Wah, tadi artinya bagaimana? Ya, artinya pasti a pangkat m kali a pangkat m kali a pangkat m sampai sebanyak n kali, betul. Sehingga boleh kita tuliskan di sini. Cara praktisnya adalah ketika ada sebuah bilangan berpangkat a pangkat m dipangkatkan n, maka artinya hasil akhirnya adalah cukup a pangkat m kali n. Bagaimana? Cukup jelas? Atau masih ada yang bingung? Coba kalian perhatikan di sini. Pada soal nomor 1, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, hasilnya 2 pangkat 6. Oh, 3 kali 2, 6. Ya, lihat. Ternyata pangkat-pangkatnya ini saling dikalikan. 3 pangkat 4 dipangkatkan 3, hasilnya 3 pangkat 12. Dari 4 kali 3. Ini juga ya. 3 pangkat n dipangkatkan 3, hasilnya 3 pangkat 3n. 3n-nya dari mana? Ya dari 3 kali n. Demikian juga untuk yang ini. A pangkat m dipangkatkan n, maka hasilnya adalah a pangkat m kali n. Betul sekali. Baik, mari kita lanjutkan ke hasil dari pemangkatan perkalian suatu bilangan. Jadi ada perkalian suatu bilangan, kemudian perkalian itu dipangkatkan ya. Nah, seperti apa? Misalkan contohnya kita diminta untuk menentukan hasil dari 2 kali 3 dipangkatkan 3. Ya. Paling mudah, ini pasti kita akan mengalihkan terlebih dahulu untuk bilangan yang ada di dalam kurung, yaitu 2 kali 3-nya kita kalikan terlebih dahulu menjadi 6 ya. Jadi 6 dipangkat 3. Berdasarkan definisi pemangkatan, 6 pangkat 3 artinya adalah 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Atau kalau misalkan ingin dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, 216 boleh kita jabarkan sebagai 8 kali 27. Nah, 8 kita sudah tahu 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sedangkan 27 adalah 3 pangkat 3. Sehingga 2 kali 3 dipangkatkan 3, ini hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 ya. Atau misalkan kita kurang yakin, boleh kita coba jabarkan berdasarkan definisi perpangkatan ya. 2 kali 3 dipangkatkan 3 itu artinya adalah ada perkalian 2 kali 3 sebanyak 3 kali. 2 kali 3 dikali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, di sini jelas sekali. Perkalian 2-nya ada sebanyak 1, 2, 3. Ada 3, maaf. Sehingga boleh dituliskan 2 pangkat 3.
Perkalian 3-nya juga sama, ada 3, sehingga dituliskan 3 pangkat 3. Nah, sekarang kita contoh lain. Misalkan ada 3A, kita pangkatkan dengan 3. Kalau kita gunakan definisi dari pemangkatan atau perpangkatan, ini maaf ya salah ketik ya, 3A pangkat 3 ini kan sama halnya dengan ini ya. Ini kalau misalkan ada bilangan seperti ini, artinya adalah 3 kali A, betul. Berarti ada perkalian 3 kali A sebanyak 3 kali. 3 kali A kali 3 kali A kali 3 kali A. Di sini jelas ada perkalian 3 sebanyak 3 kali, sehingga boleh kita tuliskan sebagai 3 pangkat 3. A-nya juga perkaliannya ada 3 kali, sehingga boleh kita tuliskan A pangkat 3. Atau boleh kita hilangkan tanda kalinya ya, langsung saja menjadi 3 pangkat 3 A pangkat 3. Ini salah satu penulisan aljabar ya. Nah, ada cara praktisnya dong kalau seperti itu? Iya ada pasti ya. Untuk perkalian A kali B kemudian dipangkatkan M, maka hasilnya pasti A pangkat M kali B pangkat M. Coba lihat di sini ya. 2 kali 3 pangkat 3, hasil akhirnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Jadi masing-masing bilangan yang ada di sini ia dipangkatkan. A-nya juga dipangkatkan, B-nya juga dipangkatkan. Oke, lanjut. Contoh soal yang lain ya. Misalkan ada 2 pangkat 3 kali A pangkat 4 dipangkatkan 2. Kalau misalkan kita jabarkan berdasarkan definisi perpangkatan, maka artinya ada perkalian 2 pangkat 3 kali A pangkat 4 sebanyak 2 kali, betul. Maka 2 pangkat 3 kali A pangkat 4 kali 2 pangkat 3 kali A pangkat 4. Di sini terjadi perkalian 2 pangkat 3 sebanyak 2 kali. Lihat di sini. Kalian ingat perkalian dengan basis yang sama? Iya, ternyata kalau misalkan ada 2 bilangan berpangkat basisnya sama, ya pasti tinggal cukup dijumlahkan saja ininya, pangkatnya, sehingga menjadi 2 pangkat 6. Demikian juga untuk yang A. Untuk A-nya menjadi A pangkat 4 kali A pangkat 4 adalah A pangkat 8. Ya. Contoh lainnya misalkan ada A pangkat 3, B pangkat 5 dipangkatkan 3. Nah, berarti artinya ada perkalian A pangkat 3, B pangkat 5 sebanyak 3 kali. A pangkat 3, B pangkat 5 kali A pangkat 3 kali B pangkat 5 kali A pangkat 3 kali B pangkat 5. Di sini ada perkalian A pangkat 3 sebanyak 3 kali di sini. Ya, kita terapkan sifat yang sudah dipelajari, yaitu perkalian dengan basis sama. Berarti pangkat-pangkatnya ini dijumlahkan saja. 3 tambah 3, 6. Tambahkan 3 lagi jadi 9. Demikian pula untuk yang B. B pangkat 5 kali B pangkat 5 kali B pangkat 5, ya hasilnya jadinya B pangkat 15. Sehingga hasil akhir dari A pangkat 3, B pangkat 5 dipangkatkan 3, hasil akhirnya adalah A pangkat 9, B pangkat 15. Kalau kalian perhatikan di sini, ya, lihat pangkatnya ini adalah hasil dari perkalian bilangan pangkat yang ada di dalam kurung dengan yang ada di luar. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Yang ini juga ya. 3 kali 3, 9. 5 kali 3, 15. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa tuliskan cara praktisnya, yaitu apabila ada sebuah perkalian bilangan berpangkat, kemudian dia dipangkatkan lagi,
maka masing-masing bilangannya, pangkat-pangkatnya juga harus dikalikan. Ya, berarti ini A pangkat M, berarti nanti M-nya kalikan dengan P, B pangkat N, N-nya dikalikan dengan P juga. Nah, di sini ada latihan ya. Latihan 3 soal. Nah, nanti pembahasannya terpisah di video lain ya, bersama dengan latihan yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu materinya ke pembagian bilangan berpangkat. Nah, misalkan ada soal 72 dibagi 6. Ingat, pembagian boleh saja kita nyatakan sebagai per ya, sama saja ini artinya. 72 dibagi 6. Nah, ini kalau anak SD juga tahu pasti hasilnya berapa? Ya, pasti nanti hasilnya 12 ya, tapi karena kalian SMP, nah sekarang kalian diminta nyatakan operasi tersebut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ingat, 72 per 6 ini sama halnya dengan 8 kali 9 per 2 kali 3. Ingat ya ini. Nah, 8 kali 9 kan 72. 6 itu kan 2 kali 3. Nah, sekarang ternyata kan kalian sudah tahu kalau 8 itu adalah 2 pangkat 3. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, ini artinya ya ini pangkat 1 ya. Sebenarnya ini pangkat 1. Nah, maka bentuk dari bilangan berpangkatnya ya seperti ini. Nah, kemudian soal lainnya. Tentukan hasil pembagian dari 72 dibagi 6 dan kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Gampang ya, 72 dibagi 6 hasilnya kan 12. Nah, 12 itu adalah perkalian dari 4 kali 3. Nah, padahal 4 itu boleh kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat sebagai 2 pangkat 2. Berarti 12 itu sama halnya dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bagian sini, yang ini dengan ini kan sebenarnya sama ya kan. Ini juga merupakan 72 per 6, ini juga sama dengan, ini adalah hasil dari 72 per 6 ya kan. 72 per 6 kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat ya ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 per 2 kali 3. 12 itu kalau nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 2 kali 3. Oh, jadi dari sini kita bisa simpulkan kalau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 per 2 kali 3 ini boleh kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Wah, masih bingung ya? Nah, mari kita coba bahas dengan contoh soal yang lain. Nah, misalkan nyatakan hasil dari pembagian berikut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita dikasih soal 128 dibagi 12. Berapa hasilnya? Ya, 128 dibagi 12 kalau kita sederhanakan maka sama halnya dengan 32 per 3. Sama-sama kita bagi 4 ya. Ini bagi 4. Yang ini juga kita bagi 4. Nah, 32 ini kalau kita nyatakan dalam bilangan berpangkat adalah sama saja dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 per 3 ya. Jadi hasil dari pembagian 128 per 12 kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat
adalah 2 pangkat 5 per 3. Nah, padahal 128 ini sama halnya dengan 2 pangkat 7. Nah, 12 sama halnya dengan 3 kali 4. Nah, 4-nya itu kan boleh ditulis sebagai 2 pangkat 2. Ternyata 2 pangkat 7 per 3 kali 2 pangkat 2 ini sama halnya dengan 2 pangkat 5 per 3. Nah, kalau begitu kita sebenarnya bisa menyimpulkan cara praktis. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ya. 2 pangkat 7 per 3 kali 2 pangkat 2. Loh, kok ternyata bisa ditulis sebagai 2 pangkat 5 per 3. 2 yang di bawah menghilang ya. Nah, tapi sebagai gantinya, pangkat dari 2 yang berada di atas atau yang sebagai penyebut, sebagai pembilang ini berkurang. Dari yang semula 7 menjadi 5. Demikian pula seperti soal sebelumnya. Nah, di sini lihat. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 per 2 kali 3. 2 yang di bagian penyebut dia menghilang, tapi sebagai gantinya pangkat dari 2 yang berada di atas ini berkurang 1 ya. Ingat di sini kan sebenarnya 2 pangkat 1 ini, 3 pangkat 1. Demikian pula dengan 3-nya. 3 juga berkurang, dari yang semula 3 pangkat 2 dia menjadi 3 pangkat 1. Nah, kalau seperti ini maka kita bisa menemukan sebuah cara praktis ya. Sebuah cara praktis untuk menghitung tadi. Nah, cara praktisnya bagaimana? Jadi ketika ada bilangan berpangkat dibagi atau dilakukan operasi pembagian, maka apabila basisnya sama, maka pangkatnya boleh dikurangkan. Jadi kebalikan dari perkalian. Kalau pada awal ketika kita punya perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, pangkatnya dijumlah. Nah, sekarang kalau pembagian basisnya sama, pangkatnya dikurangkan. Ya, ini juga. Nih, A pangkat M kali B pangkat P per A pangkat N kali B pangkat Q. Yang sama-sama basisnya A, ini pangkatnya boleh saling dikurangkan. M kurangi N. Ini juga B. B pangkat P dengan B pangkat Q, maka cukup ini ya. Yang atas, pangkat yang atas dikurangkan dengan pangkat yang bawah. Nah, contoh soalnya misalkan tentukan hasil dari pemangkatan berikut. 3 pangkat 2 per 2 dipangkatkan 3. Kalau kita jabarkan, misalkan kita pakai cara yang sederhana terlebih dahulu ya, 3 pangkat 2 itu kan boleh kita nyatakan sebagai 9. 9 per 2 dipangkatkan 3. Berdasarkan definisi pemangkatan, maka artinya ini adalah 9 per 2 kali 9 per 2 kali 9 per 2. Perkalian pecahan berarti penyebutnya dikalikan, pembilangnya juga dikalikan, sehingga didapatkan 279 per 8. Maka hasil dari pemangkatan soal ini adalah 279 per 8. Nah, sekarang perintah selanjutnya, nyatakan hasil dari pemangkatan tersebut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya, 3 pangkat 2 per 2 dipangkatkan 3, tadi kan kita sudah dapatkan sebagai 279 per 8. Nah, sebenarnya di sini kalau misalkan kita tidak merubah 9-nya, tetap kita tuliskan 3 pangkat 2 per 2.
Maka ini kan sama halnya seperti ini, 3 pangkat 2 per 2 kali 3 pangkat 2 per 2 kali 3 pangkat 2 per 2. Ingat perkalian basis sama, maka pangkat-pangkatnya kita jumlahkan. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Yang ini juga 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2 sebanyak 3 kali, maka sama saja 2 pangkat 3. Coba kamu perhatikan pangkatnya. Pangkat 6 dan pangkat 3. 6-nya kira-kira dari mana? Ada cara praktis untuk memperoleh ini atau tidak ya? Ada ya, lihat ini. Iya, ternyata cukup dikalikan saja pangkat yang ada di dalam kurung dengan yang di luar. Ini kan juga sebenarnya pangkat 1. 1 kali 3, 3. Jadi sekarang kita punya cara praktis ya. Pertama, ketika ada sebuah pecahan, dia dipangkatkan oleh bilangan misalkan P, maka hasil akhirnya adalah A pangkat P per B pangkat P. Jadi penbilangnya dipangkatkan, penyebutnya juga dipangkatkan. Nah, cara praktis yang kedua, apabila ada sebuah pecahan dalam bentuk bilangan berpangkat, katakanlah misalkan ada A pangkat M per B pangkat N, dipangkatkan lagi dengan P, maka pangkat dari masing-masing pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan pangkat yang ada di luar. Ini kalikan, yang ini juga dikalikan ya. Oke, nah silahkan, ada 3 soal latihan ditulis di buku, kalian coba. Nah, nanti kalau misalkan bingung, kalian bisa tonton video pembahasan dari soal latihan-latihan yang ada di video ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat negatif dan bilangan berpangkat 0. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini, serta nyalakan tombol notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.